Hai Lava, terima kasih telah mengunjungi video kami. Jadi pada hari ini kami akan membuat video wawancara terkait apa saja teknologi yang digunakan di sekolah dasar dan bagaimana penerapannya di sekolah tersebut. Jadi pada hari ini kami akan mewawancarai beberapa responden atau guru di SDI Karo. Ayo teman-teman, saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika ada kekurangan atau kelemahan dari video ini, mohon dikomentari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Untuk pertamanya, media apa yang sudah dipakai di sekolah ini? Oh iya, kalau untuk media pembelajarannya sendiri itu di sekolah kami sudah punya laptop dan Chromebook. Jadi kalau laptop itu pengadaannya itu dari dana BOS dan itu diperuntukkan untuk beberapa teman guru yang punya tugas tambahan, misalnya operator dapodik atau operator sekolah. Jadi dan bendahara BOS begitu. Jadi itu untuk laptopnya. Sementara untuk Chromebooknya itu pengadaannya itu dari dana hibah. Jadi dikasih dari pemerintah untuk siswa sebanyak 15 Chromebook, 15 unit Chromebook. Dan itu kami dapat di tahun 2024. Jadi ada 15 unit Chromebook yang sudah tersedia di STIK. Oh iya, ada LCD juga. Itu juga kami sering pakai untuk beberapa kegiatan atau beberapa pembelajaran di dalam kelas. Ada lagi? Jika media itu sudah dipakai di sekolah ini, bagaimana cara sekolah ini untuk memanfaatkan teknologi tersebut? Dan bagaimana untuk meningkatkan proses belajar mengajar? Oh iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan, medianya itu adalah Chromebook. Jadi selama ini pemanfaatannya itu untuk ANBK. Jadi itu ANBK itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi itu dipakai pada saat pelaksanaan ANBK. Jadi bukan pada saat hari hanya saja, tapi dari simulasi sampai dengan pelaksanaannya. Dan ANBK-nya sendiri itu untuk kelas 5. Jadi pemanfaatan selama ini tuh sudah dipakai sejak sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun berjalan, pemanfaatan Chromebooknya itu dipakai untuk ANBK. Begitu. Ada lagi? Jika sekolah ini sudah menggunakan teknologi tersebut, bagaimana cara guru-guru di sini untuk memantau atau mengawasi siswa dalam menggunakan teknologi tersebut? Oh iya, kalau untuk pemanfaatan bukan teknologi ya, tapi medianya media teknologinya memang selama ini untuk memantaunya ini Chromebook kan kami tidak berikan kepada siswa, tetapi dipakai pada saat ada kegiatan atau proses pembelajaran yang memang membutuhkan teknologi atau internet begitu. Jadi kami berikan kepada siswa. Jadi pantauannya itu memang hanya sebatas di kelas saja. Misalnya ada pembelajaran tertentu atau kegiatan tertentu di sekolah, jadi dimanfaatkan oleh siswa. Jadi gurunya juga pantau sebatas kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin ada tambahan oleh Kapolter untuk pemanfaatan itu. Pemanfaatan media. Media. Tentang laptop, Chromebook. Jadi tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kegunaannya adalah untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan di lembaga ini, baik untuk anak-anak maupun guru. Sekarang Chromebook yang kami gunakan itu bisa ANBK. Itu bagaimana dimanfaatkan supaya mempermudahkan pekerjaan guru, karena sekarang pekerjaan ini berhubungan dengan IT. Oleh karenanya Chromebook ini
sangat penting dan bermanfaat bagi guru dan anak. Kemudian teknologi lain berkaitan dengan komputer, kemudian laptop itu juga ada urusan berkepentingan dengan misalnya bagian sekretariat. Kepentingannya itu sangat bermanfaat untuk keberlangsungan proses kegiatan di lembaga ini. Karena jujur saja perkembangan IT ini membantu pola kerja kita, terutama guru dan juga anak-anak. Semestinya mulai dari sekarang mereka harus belajar tentang IT, minimal memperkenalkan IT di tengah. Maka salah satu ide guru adalah bagaimana memanfaatkan Chromebook supaya di saat ujian mereka menggunakan itu supaya terbiasa. Didikan dari dasar, itu saja. Apakah di sekolah ini Bu sudah memiliki program pelatihan teknologi untuk guru atau staf maupun siswa? Oke. Untuk pelatihan khususnya memang kami di tahun lalu itu ada kegiatan pelatihan kayak sosialisasi begitu, tetapi bukan untuk siswa, untuk guru. Jadi pelatihannya itu berkaitan dengan bagaimana mengelola aplikasi yang Quizzes. Mungkin kalian pernah dengar. Jadi itu untuk ada namanya Quizzes, itu aplikasinya. Jadi kami melaksanakan pelatihan untuk bisa menggunakan ini Quizzes dalam proses pembelajaran. Jadi nanti itu semacam kayak permainan lah, bisa dibilang seperti itu juga untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran gitu. Jadi lebih ke proses pembelajaran yang menyenangkan begitu untuk siswa. Jadi tidak hanya untuk guru, tetapi memang sasaran utamanya itu untuk siswa. Jadi ada beberapa guru yang memang sudah menerapkan itu. Dan itu juga Quizzes itu tuh memang harus pakai internet. Jadi di aplikasi khusus begitu toh. Jadi nanti guru yang mengelola begitu diajarkan kepada siswa. Nanti bagaimana teknik atau polanya itu ya guru itu yang ajarkan kepada siswa. Sehingga siswa pun paham gitu penggunaan Quizzesnya itu seperti apa. Begitu. Kalau untuk pelatihan secara khusus untuk siswanya belum ada. Begitu, tapi untuk guru-gurunya sudah pernah di tahun lalu. Mungkin di tahun 2025 ini juga akan ada, sudah dalam rencana juga, tapi memang belum eksekusinya belum gitu. Tapi sepertinya ada di tahun 2025 ini juga. Oh ya. Pertanyaan berikutnya, apa saja jenis perangkat lunak yang digunakan oleh guru dan siswa di sekolah ini? Perangkat lunaknya Windows mungkin kan? Excel begitu, Word kan? Iya, kalau Wordnya yang pastinya untuk guru-guru karena kami kan menyusun ini perangkat pembelajaran gitu dari RPP, silabus segala macam begitu. Dengan banyak sekali tagihan-tagihan gitu toh. Jadi guru-guru menggunakan itu. Nah, untuk Excelnya pun juga seperti itu, misalnya kayak pengelolaan nilainya. Begitu, analisis sampai ke menentukan dia punya nilainya. Jadi penggunaan Word dengan Excel itu tidak akan pernah hilang dari guru-guru begitu di sekolah karena itu dasarnya begitu kami bisa menyusun, kami bisa mengelola perangkat pembelajaran sampai dengan nilainya. Raportnya pun juga dalam bentuk dia kan ada aplikasi raport tersendiri. Jadi dari itu juga dalam bentuk Excel. Jadi kami tinggal menginput dia punya nilai-nilainya begitu sehingga ya lebih rapi dia punya hasilnya. Ya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oh iya, terima kasih juga. Terima kasih. Sudah.
Ya, itu saja hasil wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Salam semangat. Pak.